kegiatan atau pelaksanaan aktualisasi. Setelah presentasi, saya mohon tanggapan dari Ibu Mentornya Mas Nuri. Karena itu yang tahu pelaksanaan di kantor. Jadi kita hadirkan untuk kesaksiannya. Pastinya seperti itu masalahnya. Kesaksiannya benarkah yang dipaparkan nanti sesuai kegiatan di kantor lagi. Baru yang terakhir waktu wewenang sepenuhnya ke provinsi. Mungkin untuk melihat terus kan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada mentor dan serta coach yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, saya langsung ke kegiatan saya. Pertama, kegiatan saya itu ada persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi, pembuatan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan hewan, kegiatan pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan hewan bagi peternak, dan monitoring dan evaluasi mengenai kasus kejadian penyakit hewan. Adapun nilai-nilai berakhlak dan output dari tahapan kegiatan dari persiapan kegiatan pelayanan kesehatan hewan adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah bukti dari kegiatan persiapan pelayanan kesehatan hewan dan tahapan yang pertama, yaitu berkonsultasi pada mentor. Ini adalah foto pada saat kegiatan berkonsultasi pada mentor, dan ini adalah berita acara tahapan kegiatan aktualisasi, yang dimana hasilnya telah disetujui rancangan aktualisasi bersama mentor. Masuk ke kegiatan kedua, menentukan wilayah kegiatan. Pada saat menentukan wilayah kegiatan ini, saya juga berkonsultasi kepada pejabat medik veteriner yang berwenang, dan hasilnya adalah ditentukannya kegiatan wilayah yang akan dilakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan bertempat di Kecamatan Parigi Selatan. Terus ke tahapan ketiga, yaitu membentuk tim pelayanan kesehatan hewan. Di sebelah ada bukti surat perintah tugas tim untuk pelayanan kesehatan hewan yang terdiri dari saya sendiri, Ramdhani Hasman, Marliana, dan Derik Suwantara Tinungla. Dan berikutnya mempersiapkan obat-obatan dan sarana-prasarana pelayanan kesehatan hewan. Di samping sebelah kanan saya ada foto obat-obatan, dan di samping sebelah kiri saya ada surat berita acara serta terima barang, yaitu yang dipersiapkan ada obat cacing sebanyak 10 buah dan jarum Aeroplex serta vitamin B kompleks. Mempersiapkan bahan sosialisasi. Untuk mempersiapkan bahan sosialisasi ini, karena saya melihat ada banyak manual book yang tidak tergunakan di kantor yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan sosialisasi. Jadi saya menggunakan manual book yang sudah ada dan digunakan di kegiatan beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan hewan. Yang pertama, membuat tahapan kegiatan. Kedua, membuat alur kegiatan. Ketiga, meminta tanda tangan dari pimpinan atau meminta persetujuan dari pimpinan. Berikut adalah standar operasional prosedur yang telah saya tentukan, dan berikut adalah persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lanjut ke kegiatan ketiga, melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan yang pertama itu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Output dari kegiatan yaitu hasil pemeriksaan kesehatan hewan. Yang kedua, melakukan pengobatan. Ketiga, melakukan pendataan mengenai jumlah penyakit hewan. Berikut adalah bukti dari melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Di sebelah kanan saya itu ada hasil diagnosa sementara dari pemeriksaan kesehatan hewan, yang dimana saya memeriksa pada Dusun 3 Desa Sumbersari pada malam hari jam 7 malam. Itu saya periksa ada 7 ekor sapi yang diperiksa, dan ada 2 ekor sapi yang mengalami indikasi gejala cacingan. Berikut adalah foto kegiatannya. Yang kedua adalah melakukan pengobatan. Foto kegiatan yang saya ambil pada saat turun di Parigi Selatan di Desa Dolago. Saat ini
Di foto sebelah kanan itu pada saat memasukkan obat ke dalam mulut ternak, dan di sebelah kirinya ada obat dari yang digunakan pada saat kegiatan tersebut. Tahapan yang ketiga, melakukan pendataan mengenai jumlah kejadian penyakit hewan. Dari beberapa desa yang saya lakukan kegiatan, ada 15 yang saya lakukan pemeriksaan, 15 ternak yang saya lakukan pemeriksaan, dan ada 5 indikasi gejala cacingan yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut. Terus kegiatan keempat ini berdampingan dengan kegiatan ketiga, jalan bersamaan. Setelah melakukan pelayanan kesehatan hewan, langsung diiringi dengan kegiatan sosialisasi tentang pengenalan mengenai pentingnya kesehatan hewan bagi peternak. Yang pertama itu melakukan pengenalan mengenai pentingnya kesehatan hewan. Di sini saya menjelaskan bahwa kesehatan hewan itu berbanding lurus dengan produksi dan efektivitas dari ternak, sehingga dapat meningkatkan harga jual dari ternak tersebut. Yang ketiga adalah mengajari masyarakat mengenai penanganan pertama apabila ternak mengalami gangguan kesehatan. Di kegiatan ini saya fokusnya dengan penanganan pertama pada penyakit rabies, karena rabies merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis yang berada di Parigi Motong, dan saya di sini menjelaskan kepada peternak. Dan tahapan kegiatan terakhir itu menyediakan kontak pengaduan pelayanan kesehatan hewan, di mana agar apabila peternak mendapatkan penyakit pada ternaknya bisa segera menghubungi pada nomor yang tertera. Yang kegiatan yang terakhir yaitu mentoring dan evaluasi data kasus kejadian penyakit hewan. Yang pertama, mengumpulkan data kasus penyakit hewan. Saya mengumpulkan data kasus penyakit hewan ini yang untuk tahun 2022 saya menggunakan data yang saya gunakan pada saat turun di lapangan, dan sebagai data pembandingnya saya ambil data tahun 2021 di bulan yang sama di bidang penyuluhan, karena datanya dari sana. Yang kedua, saya mengelola data kasus penyakit hewan bersama mentor. Kemudian dari saya mengelola data tersebut, saya menyimpulkan data kasus penyakit hewan, di mana ini adalah data dari yang saya dapatkan pada tahun 2022 di bulan April. Saya mendapatkan penyakit cacingan pada ternak sapi dan jumlahnya ada 5. Sementara di tahun 2021 ada 7 kejadian penyakit dan ada banyak jenis ternak yang terkena. Dan berikut adalah kesimpulannya. Dalam konsultasi ini ditemukan bahwa penyebaran penyakit hewan di Kecamatan Parigi Selatan pada tahun 2022 di bulan April mengalami penurunan jumlah kasus penyakit hewan, baik dari jumlah ternak yang terinfeksi penyakit sampai dengan jumlah jenis penyakit yang menyebar di Parigi Selatan. Rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan adalah pertama, mengevaluasi standar operasional prosedur yang telah dibuat, apakah bisa berjalan dengan baik dan bisa diperbaiki lagi, dan kemudian ini melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan ini di beberapa kecamatan lain. Mungkin itu saja bahan presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya saya mau tanggapan dari mentornya, Mas Nuri. Apakah kebijakan seperti itu kemanfaatannya menurut Ibu seperti apa? Sebelum tanggapannya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Peternakan Kabupaten Motong, alhamdulillah dengan terkaitnya petugas atau CPNS yang ada di kantor kami, malah kami
sebatas menerima laporan dari masyarakat. Karena adanya pegawai yang ditempatkan pada dinas kami, alhamdulillah malah kami punya, artinya tugas-tugas kami agak dibantulah dari anak kami yang Pak Ramadhani melayani peternak-peternak yang ada di Parigi Motong, yang khususnya di desa di Kecamatan Sausu, Kecamatan Balinggi dan sekitar ex Parigi. Karena yang perlu kami sampaikan, Pak, di Kabupaten Parigi Motong ini karena luasnya dan kami malah terbatas petugas-petugas kami. Iya. Petugas kami yang artinya di jurusan peternakan. Hanya kami sangat bersyukur kemarin kami mendapatkan CPNS yang ditugaskan di situ, sehingga kami agak terbantulah di lapangan. Tadinya mereka hanya melakukan, tapi alhamdulillah adanya CPNS yang ada di kantor kami untuk melayani masyarakat yang punya ternak. Iya. Terima kasih. Cukup. Nanti fokus ke pertanyaannya ke bukti-bukti kerja betul. Siap. Ya, ada bukti yang mana? Jadi kami ujian pembuktian. Iya, betul. Kemarin dirancangan kan apa ya, pengetahuan Iya. rencana kerjanya apa. Sekarang sudah kerja, gimana buktinya? Supaya buktinya sudah ada. Iya. Tiap hari kami tugaskan, Pak, untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Iya. Karena kemarin belum ada CPNS atau petugas kami atau PNS yang ada, Khususnya ya. mereka datang melapor bahwa ini penyakit, Pak, siapa yang turun? Akhirnya dia turun lapangan. Iya, alhamdulillah, Pak, malah waktunya untuk di kantor itu agak kurang. Iya, artinya alhamdulillah kami Pengendali penyakit hewan. iya kembali ke Penyakit hewan kan bukan di kantor, di lapangan. iya, lumayan semua di lapangan, Pak. Karena yang mayoritas yang sekarang ini, Pak, kebanyakan ternak sekarang kan IB. Iya. Iya. Kurang sudah yang di apa namanya? Kawin alami. Iya, alami. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan waktu intervensi. Pak Coach yang saya hormati, juga saya hormati Pak Ramadhani ya, peserta yang kita lakukan bersama. Pak Ramadhani, coba tampilkan saya videonya pada saat di lapangan. Pada saat video di lapangan saya tidak memvideokan, Pak, soalnya karena kadang sama tim ini agak jauh, tidak berani orang mendekat sama sapi, Pak, karena perempuan biasa yang saya bawa. Diorang Tidak, videonya kan bukan video dengan sapi, maksudnya kan suruh pada saat ada perlakuan tadi kan ada perlakuan apa? ya menggunakan SOP-nya. Hah? Banyak Yang di sapi tadi itu dia turun ke pemeriksaan, lapangan. ya turun ke Ya, lapangan. turun ke lapangan pemeriksaan. Ya pemeriksaan, pada saat pemeriksaan itu, Pak, tidak berani yang mendekat, makanya tidak berani video, jadi ambil foto kasih. Tidak bisa di video dari jauh. Waktu dirancangan ini tadi pembuktian Pas untuk video lebih ke buru-burunya sih ini, karena saya lihat juga apa sudah namanya Apa bukti? Bukti yang bisa dilakukan apa sekarang? Apa bukti? bisa saya bukti yang bisa saya tunjukkan cuma foto saja, Pak. Foto dari kegiatan. Satu foto itu saja malam itu. Ada juga yang pemeriksaan di sini, Pak. Ada di HP sih, Pak. Cuma tidak ada apa itu. Maksudnya 15 kelompok atau 15 warga? 15 warga, ada 3 kelompok yang saya periksa. 3 kelompok. Ada 15 warga yang saya periksa, ternaknya 15 ternak. Yang diperiksa itu dalam kategori apa? Pemeriksaan, Pak. Pertama kan saya menunggu ceritanya di kantor dari klinik, kita kan ada klinik hewan baru buka. Itu sama sekali tidak ada yang datang pertama. 3 hari saya menunggu tidak ada yang datang peternak, padahal sudah saya umumkan ada pelayanan kesehatan hewan gratis di
klinik dan di kantor, cuma tidak ada. Jadi saya inisiatif ambil mengunjungi kelompok di kelompok pagi di Sumbersari, Dolago dan Dolago Padang. Di situ saya ketemu sama ketua kelompoknya. Ini yang kegiatan ini terrealisasi malam karena biasa kan kalau kita pergi pagi Pak, peternaknya yang sudah turun ke sawah. Tapi kalau kita datang siang, dia orang malas ambil ternaknya di mana? Di tempat ladang yang berentar. Kita pergi sore, kadang mereka lagi yang tidak ada. Jadi kita menunggu sampai malam biasa itu di kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Cuman di Sumbersari itu ada pada saat sore hari, dan kebetulan juga ada peternaknya yang sudah bawa pulang sapinya, jadi langsung saya lakukan. Cuma buktinya apa ya sekarang karena ujian akhir ujian pembuktian. Saya cuma bisa membuktikan dengan fotonya ini. Kalau foto dari sekian kegiatan, masa foto cuma 2 tadi? Banyak sebenarnya di HP yang mana? Banyak itu mana kan? Mana dia demo? Kayaknya dari kemarin saya sudah pesan toh. Iya. Dia kan pesan saya besok ujian pembuktian. Tolong bawa Di semua. HP dengan di laptop, ada juga di laptop yang di laptop saya. Ada saya Mestinya ada- apapun bagaimana caranya ada ide yang adaptif ya. Ayo adaptif itu kan harus berkreasi untuk bisa membuktikan. Saudara ya. Itu ya yang penting. Karena ada mau bilang saya katakan banyak, tapi kalau nggak bisa ditunjukkan di sini buktinya, bagaimana menguji mau percaya? Itu intinya. Oke. Tapi ada ya, Ya. yakin ada ya. Jangan bohong, nanti kalau bohong itu berarti tidak menerapkan ini apa ya? Ya, belum ada ya. Kalau kita sama-sama turun biasa juga Pak untuk memeriksa ternak di masyarakat. Kemungkinan dia agak lengah tidak ambil gambar. Iya. Iya. Sadar dulu. Kemudian obat-obatannya disediakan dari Iya, dari dinas. berapa hari turun ini? Berapa kali? Saya turun 10 hari 10 hari. Iya. Memang on lapangan semua. Iya. on di lapangan. 3 hari kegiatan menunggu di kantor. Menunggu peternak datang itu 7 harinya saya langsung turun ke peternaknya. Cuman hari kosong saya tidak dapat ke peternak itu 3 hari juga Pak. Saya ketemu kelompok di dapat zone intinya. Turun tidak ada peternak yang bawa, ada peternaknya. Berapa ternak yang terganggu kesehatannya? Ada 5 Pak yang saya dapat indikasi cacingan. Cina. Iya. Dari mana indikasinya itu? Ciri-cirinya ini Pak, kalau untuk pemeriksaan, kalau untuk gejala cacingan, itu pertama ternaknya kurus itu Pak, dari tampilan fisiknya. Terus juga saya tanya ke peternaknya, dia kurus memang kurang makan atau memang sedikit makannya, tapi peternaknya bilang banyak makannya. Terus juga bulunya di punggungnya itu naik bulunya itu Pak. Iya. Naik. Terus juga di pahanya dia agak masuk ke dalam. Jadi langkah yang diambil pada saat ketemu dengan pemiliknya apa begitu? Pertama ke pemiliknya Pak, saya minta izin dulu ke ketua kelompoknya dulu Pak. Saya minta izin dulu kalau bisa disebutkan ternak yang mau diperiksa kesehatannya, karena ini gratis, bisa sampai tahu bisa diobati. Kebetulan yang saya periksa kan dapat cacingan semua. Kelompok-kelompoknya itu langsung bawa semua Pak, pasti orang bawa semua langsung saya periksa. Jadi saya ke peternaknya tidak cuma langsung ke ketua kelompoknya yang koordinasikan ke anggota. Ada direkomendasikan pertemuan dengan kelompok-kelompok ini tidak? Kalau pertemuan dengan kelompok Pak, kebetulan Bisa ditunjukkan. Nah ini lagi bukti. Cuma satu. Kembali ke bukti. Iya. Bagaimana dia waktu turun tidak siap dengan dia punya dokumentasi itu. Jadi saya sarankan nanti ya, Iya. kami bisa tinggal ceritanya, kok sapi yang sakit suruh bawa ke sini, mestinya ada yang tangan, harus proaktif. Proaktif itu nilai apa? Kan kasihan kalau sapinya sakit, Iya. itu suruh datang kembali. Kalau sapinya sakit, berarti sapinya nggak bisa apa-apa. Nah, ya, jadi orang lapangan saya 3 tahun untuk jadi orang lapangan. Iya. Saya itu dulu jadi pilot itu tahun 89 sampai 92. Tori dulu sampai motor itu sebulan 2 kali saya harus naik motor Honda Win zaman itu. Iya, iya. Tahun itu kan masih memang Honda Win itu sudah ada hebat itu zaman itu. Saya 93 baru dapat
lungsuran CG7 yang saya pakai sampai 95 itu. Itu turun namanya tugas lapangan saya di rumah ya turun gitu. Di lapangan ada pertemuan 2 mingguan, saya datang itu di WP dulu. Setiap 2 minggu saya datang ke pertemuan itu. Kalau itu nggak bisa menyelesaikan masalah, ya dari provinsi saya datang bukan nunggu di BPP, tapi beliau nyampaikan kemarin ada kasus di sini, kita datang ke lokasi. Bukan kita sapinya dibawa ke saya ya, kita datang di kandang yang sakit. Rencananya juga kemarin begitu sebenarnya Pak, maksudnya kalau ada yang penyakit tapi tidak ada laporan langsung dari peternaknya kalau orang mau kayak ada ternak di sana yang mau Nah, ini yang harus ada berkreasi dan orang lapangan. Bagaimana caranya supaya dapat informasi? Siapa ketua kelompok diberdayakan? Karena informasi dari ketua kelompok saja itu bisa jadi cara apa? Jadi alat kita untuk datang ke lapangan kan? Iya. Oh, kemarin minggu lalu, bulan lalu ada kasus di sana. Bulan lalu itu pun tidak mutlak sekarang sembuh. Kita bisa cek lagi. Itu namanya proaktif kita ya. Kan kewajiban kita kan harus proaktif seperti itu kan. Ini juga sedikit tambahan di sini. Mungkin mereka ini sering turun hanya kelalaian ambil foto itu yang tidak ada. Iya, karena ingin cepat-cepat sehingga lalai dengan ambil gambar dokumentasi. Itu barangkali Pak yang menurut saya. Iya, karena ini salah satu bukti yang harus kita lihat, fisiknya harus kita lihat. Berapa kali kita berbicara tanpa ada fisik kita tidak akan dipercaya. Ya, karena salah satu kepercayaan itu. Karena kunci nggak punya apa ya, punya alasan kuat untuk memberikan nilai baik kalau begini karena buktinya nggak ditunjukkan kan? Tidak, kalau seandainya ada di bisa dibuktikan. Saya sudah pesan dari kemarin bahwa besok sudah siapkan bukti-buktinya. Ya saya sudah ingatkan, saya tidak salah. Iya, Saya betul. ingatkan. Iya. Oke. Pak siapa? Tanggal Pak Ramdhani. Tidur jam berapa tadi Pak? jam 3 Pak. Iya. Iya. Nanti karena nanti berkonsultasi lagi dengan bosnya karena paling baik ini foto-foto di kantor misalnya foto konsultasi saja dengan mentor yang lain. Tapi foto-foto di lapangan ini hampir tidak ada saya lihat. Ini SOP-nya buat sendiri atau Iya, SOP buat. SOP dinas? Iya, SOP dinas. Karena memang Ya, maksudnya SOP yang dirancang Pak Iya. atau yang sudah ada dari dinas yang anak diambil? saya barusan saya kan. Mau sudah rancang. Iya. Dan ini diketahui oleh pimpinan. Iya. Kepala dinas sudah selesai. Kalau dinas sudah selesai, makanya mau dilihat efektivitasnya kan. Selama sebulan itu cukup buat SOP. Sebulan cukup saya buat ada satu. Dalam bentuk buku atau cuma leaflet? Ini 2 halaman dengan alurnya. Oh, alurnya. Sebetulnya kalau SOP lengkap itu salah satu bagian dari SOP. Ya betul, itu adalah bagian dari SOP. Alur SOP. Betul. Tapi banyak yang SOP itu tebal ya. SOP itu tebal. Kan saya cukup tidak 1 bulan buat SOP. Nah, itu bagian dari SOP. Alurnya ke sini. Ya ini obatnya. Obatnya diberikan juga kepada masyarakat ini. Iya, diberikan sama masyarakat Langsung. Dan Tadi kan masyarakat yang berhubungan dengan hewan langsung atau masyarakat yang punya ternak nih Pak, yang punya ternak sama. ini dalam bentuk apa ini? Tablet. Tablet. Jadi makanya untuk pemberian langsung cuman 2 kali saja saya kasih masuk sama ternak, 2 ternak yang saya kasih obat langsung, sisanya 3 ini saya kasih ke peternaknya karena memang sapinya diorang lepas tidak di kandang, jadi saya kasih obat saja. Karena bagus juga kalau didokumentasikan itu pemberian langsung itu. Iya. Maksudnya rencananya Pak ini bagus sebenarnya. Maksudnya ketika itu diperkaya dengan foto-foto ini pada saat apalagi ada video ini pada saat pemberian vitamin pada ternak, ini pada saat kami menggiring kelompok, ya kan, kelompok untuk dijadikan sosialisasi. Ya nanti Sudah selesai aktualisasinya. Tapi foto saya banyak
dilengkapi ya, nanti dilengkapi atau tidak. Sekarang saya Ada. bertanya, kaitannya ini dengan semua berakhlak ini, jabarkan satu-satu itu berakhlak itu berkaitan dengan aktualisasi peran. Mulai per kegiatan atau anunya? Pokoknya orientasi pelayanan itu apa begitu pada saat saya laksanakan. Iya Pak, kasih tahu selain kegiatan Pak. Iya, jelaskan saja, narasikan saja. Oke. Atau hafal tidak berarti? Jangan ada pahami ya. Iya, harus pahami apa? Berakhlak itu. Oh. Berakhlak itu apa? Apa bagian dari berakhlak itu apa? Untuk yang saya pelajari tentang materi berakhlak di kegiatan saya ini, pertama itu berorientasi pelayanan Pak, karena kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terus kedua, akuntabel, rasa tanggung jawab. Bagaimana saya bertanggung jawab tentang menggunakan barang dari kantor itu, obat-obatan dari jarum suntiknya, jadi saya disitu belajar bertanggung jawab. Terus kemudian kompeten. Di sini kompeten, saya meningkatkan keahlian saya turun di masyarakat, karena kebetulan memang juga untuk turun ke masyarakat ini kan sebelum-sebelumnya agak jarang. Jadi ini meningkatkan keahlian saya pada saat bersosialisasi dengan masyarakat. Terus harmonis ini saya kan di Parigi Selatan ini Pak, banyak yang suku non muslim, maksudnya berbeda dengan saya. Jadi di situ saya belajar saling menghargai, juga bagaimana saya menghargai tentang status pekerjaan mereka, saya harus menyesuaikan. Terus juga adaptif di sini saya Pak, karena sebenarnya yang saya pikirkan dari rancangan ini, setelah saya mengumumkan pelayanan kesehatan gratis, bakalan ada beberapa masyarakat yang membawa masyarakatnya. Saya sebenarnya fokus utamanya ke hewan peliharaan seperti anjing, kucing, tetapi karena beberapa hari saya tidak mendapatkan, makanya bisa beradaptasi dengan kondisi pada saat itu. Saya langsung turun ke kelompok ternak saja untuk mencari kegiatan. Kemudian di kolaboratif di sini saya lakukan dengan bekerja sama dengan ketua kelompoknya, karena apabila saya tidak melakukan kerjasama dengan kelompok ternak, maka tidak mungkin agak susah saya untuk mengumpulkan ternak. Itu yang saya bisa pelajari dari nilai-nilai berakhlak di kegiatan saya. Ya, untuk rencana tindak lanjut sendiri bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut saya di kegiatan ini, pertama mungkin mengevaluasi karena dan juga ada tambahan dari Bapak, mungkin memperbaiki SOP ini, karena memang di dinasnya kami ini Pak, untuk pelayanan kesehatan hewan belum ada SOP-nya Pak. Jadi untuk mengefektifkan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, apalagi sekarang di Parigi Motong ini sudah ada peraturan daerah mengenai retribusi tentang pelayanan kesehatan hewan, makanya kita mau mengevaluasi dan menambahkan beberapa bahan lagi untuk bahan SOP-nya. Kemudian juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan sosialisasi tentang pengenalan pentingnya kesehatan hewan ini di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Parigi Motong. Ya, artinya berarti di laporan ini saran ya, maksudnya kalau mau SOP poin 1 diterangkan lebih dari poin 1 SOP ini. Kedua mungkin kayak di sini kan kesehatan hewan di kecamatan ini. Ketiga mungkin bukan hanya fokusnya di sapi saja, karena mungkin ini judulnya kan hewan, kesehatan hewan. Ini luas ini, jadi gambaran sampulnya saja ada itik, ada kerbau, kambing, ada babi, ada sapi. Jadi fokusnya itu kasih perjelas. Kalau sudah bicara judulnya hewan, ayam ini. Jadi rencana tindak lanjut juga diperkaya dengan hal-hal yang bukan terfokus pada satu ternak saja. Ya, jadi nanti banyak-banyak berkonsultasi dengan coach. Mungkin kurang berkonsultasi dengan coach. Ya, di aktualisasi itu yang terpenting itu adalah bagaimana Anda bisa menjadikan nilai Anda itu bernilai dengan ASN Anda nanti, BPS Anda. Wah, saya harus jadi seorang penyuluh yang memang betul-betul mampu memahami ini. Ya. Tidak salah lagi di aktualisasi ini untuk berkonsultasi dengan posisi seperti apa ini, seperti apa nanti. Ya, jadi banyak-banyak diperbaiki lah untuk hal-hal ke depannya. Tapi ini tidak menurunkan semangatnya para Randani. Ini bagian dari membangun para Randani sendiri.
melaksanakan tugas dengan baik. Siap, Pak. Ya, saya katakan selamat untuk sudah melaksanakan aktualisasi ini meskipun masih banyak kekurangan, tapi saya minta di laporannya untuk diperbaiki. Ya, pembuktian yang ada di laptop, saya tidak berbicara yang di laptop lagi, tapi yang berbicara yang hari ini yang ditampilkan. Kata itu tidak ada, tapi itu yang harus diperbaiki lagi. Banyak-banyak komposisi dengan goals, dengarkan apa kata mentor, ya, kata mentor, arahan mentor, dengarkan. Ya. Jadi saya pikir selamat malam tadi sudah melaksanakan tugasnya dan sudah presentasikan aktualisasinya. Ibu mentor yang saya hormati, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Jadi nanti yang pertama tadi sarannya Uji dan saran saya juga nanti laporannya disempurnakan dengan penambahan bukti-bukti yang masih tersisa dan belum sampai berikan informasi yang lebih banyak tentang bukti pelaksanaan. Yang kedua rencana itu diurai. Itu kalau saya lihat di tulisan sudah dua. Pertama memperbaiki standar SOP-nya. Yang kedua itu akan memberikan lebih baik melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Nah, kesehatan hewannya ini hewan apa? Hewan ada hewan piaraan, hewan ada hewan apa? Ternak besar, ternak kecil, jelas mereka macam-macam ya kelompoknya itu. Kita mau tangani semua atau yang mana yang jadi fokus? Nah, itu supaya disebutkan sehingga kita nanti jadi spesifik pekerjaan kita, bukan surat karena hewan itu apa ya, kalau hewan anjing hewan ya hewan juga, ya kan? Ya, kita yang mana sebenarnya? Nah, itu kambing juga hewan. Kemudian ada apa namanya biawak lewat hewan juga itu. Nah, kita harus itu enggak? Nah, itu kan hewan liar namanya sudah. Kita kan nggak harus hewan liar tentunya di petugas ya. Jadi buat poin-poin, yang lain sudah buatkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu aja saran saya. Mohon nanti bimbingannya kembali Ibu Mas Nuri nanti. Selanjutnya ini adalah awal untuk melakukan kegiatan belajar melakukan kegiatan yang sebenarnya. Nanti selanjutnya salah satu tanggung jawab dari mentornya untuk membimbing dan mengawasi. izin Pak Bos, di laporannya juga itu kurang rapi belum di sana. Nanti ya mungkin pengaruh jam 3 nanti ya, jadi dirapikan ya, karena ada yang keluar sekali, ada yang masuk sekali, jadi kurang rapi ya. Nanti dibantu sama teman-temannya kita di sana ya. Ini kalau di saya hurufnya sudah sama semua, lingkaran sudah sama. Oh, tabel-tabel yang muncul ini, ya tabelmu itu kok kenapa? Kesimpulan ini, kesimpulan juga itu ada yang masuk sekali, ada yang Coba iya tabelnya sebenarnya kalau ya rapiannya saja. ya rapiannya saja. Ada yang harus menjorok ke samping kan. Ya nanti dirapikan lagi ya semuanya. Tambahkan bukti pelaksanaan, kemudian dirapikan settingnya. Jadi kalau urut kayaknya sudah sama times koma semua ini nggak ada yang ini 1,5 sudah ya? Iya, 1,5. Minta 1,5 aja dan kemudian satu spasi di belakang ada oke. Kemudian nanti hanya ini tabelnya ada beberapa yang tabelnya menjorok ke kiri, ada yang ya tabel kalau tulisan seperti itu pakai proporsional. Oke, saya rasa itu terima kasih.